Muncul ASN kontra, jumlah PNS RI menyusut ke titik terendah di tahun 2025. Bahkan di tahun 2026 akan semakin rendah ya sahabat-sahabat, karena gelombang pensiun untuk PNS semakin banyak. Jumlah pegawai negeri sipil atau PNS mengalami penyusutan hingga akhir 2025. Meskipun secara total ASN kian bertambah seiring adanya ASN kontra atau P3K yang terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Berdasarkan buku statistik ASN semester 2 2025 hingga 31 Desember 2025, total ASN sebanyak 6,54 juta, bertambah 1,81 juta orang dibanding catatan semester 2 2024 yang sebanyak 4,73 juta. Penambahan terbanyak berasal dari ASN formasi P3K yang kini berjumlah 2,04 juta atau mengalami peningkatan sekitar 880.000 orang dibanding dengan periode yang sama tahun 1,16 juta orang. Ditambah adanya jumlah P3K paruh waktu yang mencapai 947.421 orang dari sebelumnya tidak tercatat adanya formasi ini. Jumlah PNS terus menurun sejak 2016 dan mencapai titik terendah pada akhir 2025. Sebagaimana tertera dalam buku statistik ASN semester 2 2025 dikutip Selasa 26 Mei 2026. Dalam buku statistik ASN yang diterbitkan BKN terungkap bahwa P3K mengalami peningkatan signifikan sejak 2021 hingga mencapai jumlah tertinggi pada 2025. Selain itu, P3K paruh waktu terus bertambah sejak pertama kali ditetapkan dan tercatat sebanyak 957.421 pegawai hingga Desember 2025. Kondisi menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan ASN dalam 5 tahun terakhir didominasi oleh P3K, terutama dalam rangka penataan target non-ASN, dikutip dari buku statistik ASN. Secara total, jumlah ASN yang ada di Indonesia saat ini beroperasi di instansi daerah sebanyak 5,11 juta orang atau setara 78% dari seluruh data ASN. Sedangkan di tingkat instansi pusat sebanyak 1,42 juta atau setara 22%. Pendidikan terakhir ASN ini didominasi lulusan D4 atau S1 dengan jumlah 3,83 juta orang, SD sampai dengan SMA 1,32 juta orang, D1, D3 747.890 orang, dan S2 sebanyak 582.798 orang, dan S3 jumlahnya 52.882 orang. Masa kerjanya paling banyak antara 0 sampai 5 tahun dengan jumlah 3,68 juta orang, diikuti 11 sampai dengan 15 tahun sebanyak 1 juta orang lebih, 16 sampai dengan 20 tahun 815.786 orang, dan di atas 30 tahun hanya 55.673 orang. Dari segi generasi, paling banyak merupakan generasi Y atau generasi milenial dengan jumlah 3,54 juta orang, Gen X 2,38 juta orang, Gen Z 586.756 dan Baby Boomer 26.417 orang. Mengingat dari catatan data statistik atau buku statistik ASN ini mengisyaratkan bahwasanya ASN dikuasai ataupun didominasi oleh P3K. Dan untuk peluang P3K menjadi PNS sebetulnya sangat terbuka ya sahabat-sahabat di sini dengan adanya catatan ini. Bahkan di semester 1 tahun 2026 yang pasti untuk jumlah PNS ini akan semakin menurun dan akan semakin bertambah untuk jumlah P3K secara logika. Jadi hal ini untuk kesempatan P3K menjadi PNS sebetulnya sangat terbuka, tergantung dari Presiden bagaimana menyikapi hal tersebut. Bahwasanya terkait dengan pembayaran gaji ataupun untuk insentif ataupun kesejahteraan P3K maupun PNS sebetulnya sama saja ya sahabat-sahabat. Hanya saja nanti akan lebih menggembirakan untuk pegawai ataupun untuk ASN ini menjadi PNS atau menjadi pegawai tetap negara. Jadi mudah-mudahan untuk perjuangan kawan-kawan sampai hari ini terkait dengan peralihan status P3K menjadi PNS, dan sementara yang terbaru booming adalah untuk dosen, itu nanti bisa terlaksana, dan nanti untuk profesi-profesi lain termasuk untuk guru, nakes maupun untuk teknis bisa juga segera terrealisasi terkait dengan peralihan status P3K menjadi PNS ini. Apakah mungkin ataupun cacat logika? Sebetulnya tidak.
semuanya sah-sah saja sebagai pendapat maupun usulan ya sahabat-sahabat. Walaupun di sisi lain DPR sendiri sudah mengamini untuk peralihan status P3K menjadi PNS, dan itu harus kita kawal ya sahabat-sahabat, khususnya untuk sahabat-sahabat yang menonton video ini dan berstatus P3K. Untuk sahabat-sahabat P3K paruh waktu sebetulnya juga ada informasi ya sahabat-sahabat, namun saya masukkan di video ini saja terkait dengan peralihan status. Mendagri merespon untuk segera memberikan kejelasan status untuk P3K paruh waktu yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Terus pantau informasi terbaru hanya di kanal YouTube ini. See you next time.